Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas topik yang penting banget nih, perjalanan pendidikan inklusif di Indonesia. Intinya gimana sih caranya kita bangun ruang belajar yang pas buat setiap anak? Nah, kalimat ini dalam banget ya. Ini jadi inti dari obrolan kita. Pengingat kalau keunikan itu harusnya dirayakan, bukan malah jadi alasan buat misahin orang. Coba deh kita bayangin bareng-bareng, sekolah yang bener-bener buat semua orang itu kayak apa sih bentuknya? Sekolah yang bisa nerima setiap anak tanpa terkecuali. Penasaran kan? Yuk, kita bedah. Oke, sebelum ngomongin solusi, kita harus lihat dulu akarnya. Masalahnya apa sih? Ternyata ini soal eksklusi dan stigma yang, ya, sayangnya masih ada di sekitar kita. Ini agak miris sih, tapi beberapa penelitian nunjukin kalau anak berkebutuhan khusus atau ABK itu kadang masih dianggap musibah. Bahkan ada yang bilang sampah. Stigma kayak gini nih yang jadi tembok penghalang buat mereka dapat kesempatan yang sama. Nah, sekarang kita lihat gimana cara pandang ini mulai digeser. Kita bakal bandingin nih model pendidikan yang lama sama yang baru buat anak-anak berkebutuhan khusus. Di slide ini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi ada SLB, sekolah luar biasa yang khusus dan terpisah. Di sisi lain ada sekolah inklusif. Di sini anak dengan dan tanpa kebutuhan khusus belajar bareng di sekolah biasa. Ini perubahan besar loh, dari yang dipisah-pisah jadi satu, terintegrasi. Perjalanannya juga panjang. Dulu, di tahun 70-an, konsepnya integrasi. Maksudnya anak ABK boleh masuk sekolah biasa, tapi mereka yang harus nyesuaiin diri. Nah, seiring waktu, apalagi gara-gara gerakan global, konsepnya dibalik total, jadi inklusi. Poin kuncinya di sini nih. Sekarang, sistem sekolahnya yang wajib beradaptasi sama kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Jadi, intinya pendidikan inklusif itu apa? Ya ini, sistem di mana sekolah biasa itu jadi fleksibel. Sekolah yang berubah buat anak, bukan anak yang dipaksa berubah buat sekolah. Terus, kenapa sih inklusi ini penting banget? Soalnya, ini bukan sekedar ide bagus atau tren sesaat. Ini adalah hak. Hak fundamental yang dilindungi hukum. Dan landasan hukumnya nggak main-main, mulai dari UUD 1945 yang bilang semua warga berhak dapat pendidikan, sampai ada UU dan Permendiknas yang khusus ngatur soal ini. Artinya, negara kita serius dan berkomitmen, nggak ada anak yang boleh ketinggalan. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang bagian paling seru, gimananya? Gimana caranya bikin inklusi ini beneran jalan di kelas? Kuncinya itu ada di konsep namanya Universal Design for Learning atau UDL. Gampangnya, anggap aja ini kayak blueprint buat bikin pelajaran yang dari awal emang udah bisa dipakai semua orang. Jadi bukan nambahin fitur di belakang, tapi udah didesain buat semua dari start. UDL ini punya 3 pilar utama. 1, kasih informasi pakai banyak cara. Bisa teks, video, audio, apa aja. 2, kasih kesempatan siswa buat nunjukin mereka paham pakai banyak cara juga. Bisa nulis, presentasi, bikin proyek. 3, bikin mereka tertarik pakai banyak cara. Kasih pilihan topik misalnya. Analoginya pas banget, kayak jalur landai di trotoar. Dibikin buat pengguna kursi roda, tapi semua orang jadi lebih gampang kan? Kalau di Indonesia, prakteknya, guru pakai 4 model ini buat nyesuaiin kurikulum. Ada duplikasi, kurikulumnya sama persis. Modifikasi, disesuaiin dikit. Substitusi, materinya diganti sama yang setara. Terakhir, omisi, ada materi yang dihilangin kalau emang nggak relevan. Kuncinya ya fleksibilitas ini. Tentu, buat bisa bantu, kita harus paham dulu dong, tantangan spesifiknya apa. Ini bukan soal ngasih label, tapi benar-benar ngerti kesulitan mereka. Contohnya gini nih, anak dengan disleksia bisa jadi dia lihat kata laut, tapi yang kebaca malah lauk. Atau anak dengan disgrafia, pas nulis buku, jadinya duku, karena hurufnya kebalik. Ada juga diskalkulia yang bikin pusing sama angka. Kalau guru paham ini, bantuannya bisa lebih tepat sasaran kan? Penting banget buat diingat, pendidikan inklusif itu bukan cuma tugas guru. Nggak bisa sendirian. Perlu ekosistem, perlu dukungan dari semua pihak. Nah, disinilah kolaborasi sekolah sama orang tua jadi super penting. Orang tua itu kan ahlinya anak mereka sendiri. Kalau dukungan di rumah nyambung sama di sekolah dan komunikasinya lancar, wah kemajuan anak bisa cepat banget. Ini benar-benar kerja tim. Dan ternyata ini beneran kejadian loh. Ada studi yang nemuin kalau 70% guru itu kerja bareng sama guru lain buat ngerancang pelajaran inklusif. Angka 70% ini nunjukin ada harapan besar kan? Ujung-ujungnya, ini semua adalah visi nasional. Logo Kemendikbud ini kayak pengingat, kalau kemitraan antara sekolah, rumah, dan masyarakat itu jadi fondasi biar setiap anak di Indonesia dapat haknya. Pendidikan yang layak. Tapi perjalanannya belum selesai. Kita juga harus jujur, masih banyak tantangan yang perlu kita hadapi bareng-bareng.
kita masih kurang guru yang terlatih khusus. Stigma di masyarakat juga kadang masih ada. Fasilitas yang aksesibel dan teknologi bantu juga perlu ditambah. Plus, pelatihan buat guru harus lebih praktis lagi. Ini PR besar kita semua. Terus, kenapa semua ini penting? Kenapa kita harus repot-repot? Karena pendidikan inklusif itu lebih dari sekedar aturan. Ini soal ngebangun masyarakat yang lebih toleran, lebih adil, dan lebih punya empati buat masa depan. Jadi, pada akhirnya, tujuannya itu bukan cuma yang penting anak masuk sekolah. Bukan. Tujuannya adalah membangun sekolah yang benar-benar pas dan berfungsi untuk setiap anak. Nah, pertanyaannya buat kita semua, udah siap belum kita buat wujudin itu?